Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami akan menjelaskan kimia dengan materi koligatif, elektrokimia, dan Friday. Yang pertama itu, bab pertama itu ada elektrokimia, yaitu natrium hidroksida 1,6 gram dilarutkan dalam 500 gram air, hitung titik didih larutan tersebut. Lalu pembahasannya diketahui GR sama dengan 1,6 GR, P sama dengan 500 gram, dan KB sama dengan 0,52 cm. Dan ditanyakan TB. Nah, di sini adalah pembahasannya di sini. Di sini ada pembahasannya bisa dilihat dan dicermati. Lalu next selanjutnya adalah bahan yang digunakan sebagai elektrode pada sel aki atau acu adalah PB dan PbO2. Kenapa bisa PB dan PbO2? Yaitu ada pembahasannya. Aki merupakan sel yang banyak kita jumpai karena banyak digunakan pada sepeda motor atau maupun mobil. Nah, di sini bisa sekalian dibaca ya. Lalu next selanjutnya adalah jelaskan reaksi elektrolisis larutan H2SO4. Lalu isi ada pembahasannya. Yang pertama reaksi ionisasi H2SO4. Nah, ini H2SO4 menjadi 2H plus SO2-4. Lalu yang kedua itu ada reaksi elektrolisisnya. Nah, bisa dilihat sekalian. Lalu selanjutnya, Elena silahkan. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang koligatif, elektrokimia, dan Faraday. Hitunglah kadar glukosa dalam larutan glukosa 1 molal. Dalam kurung mR glukosa sama dengan 180. M sama dengan persen per mR dikali 1000 dibagi 1000 min persen. 1 sama dengan persen dibagi 180 dikali 1000 dibagi 100 min persen. 180 dikali 100 dikurang persen sama dengan 1000 persen. 18.000 dikurang 180 persen sama dengan 1000 persen. 18.000 sama dengan 1180 persen. Radar sama dengan 18.000 dibagi 1180 sama dengan 15,25 persen. Selanjutnya, logam yang tidak diperoleh dengan proses elektrolisis adalah merkuri. Pembahasannya adalah logam natrium, aluminium, magnesium, dan kalsium diperoleh dengan proses elektrolisis. Sebab logam-logam ini tergolong reduktor kuat. Logam merkuri raksa adalah logam yang berwujud cair pada suhu kamar, tidak diendapkan di katode. Logam ini diperoleh dengan pemanggangan HGS atau pemanasan HGO. Reaksinya HGS tambah O2 menjadi Hg sama dengan SO2. 2HGO menjadi 2Hg sama dengan plus O2. Jelaskan reaksi elektrolisis larutan NaCl. Pembahasannya, elektrolisis larutan NaCl elektrode C, reaksi ionisasinya, NaCl menjadi Na plus ditambah Cl- ke katoda dan ke anoda. Reaksi elektrolisisnya, katoda sama dengan 2H2O ditambah 2E- menjadi 2OH- ditambah H2 karena larutan ada H2O. Anodanya 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2E.
2H2O ditambah 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2OH tambah H2. Selanjutnya, silakan Putri. Jadi di sini ada soal elektrolisis larutan NaCl menghasilkan 6,72 liter gas klor pada keadaan STP. Jika jumlah muatan listrik yang sama digunakan untuk mengelektrolisis larutan AuC13, maka logam emas diketahui AR-nya itu 197 yang dihasilkan adalah mol Cl2 sama dengan Gr per Mr sama dengan 6,72 per 22,4 sama dengan 0,3. Mol 1 dikali valensi 1, mol 2 dikali valensi 2. Jadi mol dikali valensi Cl2 sama dengan mol dikali valensi Au. Massa Au itu sama dengan massa Au per 197 dikali 3. Massa Au sama dengan 197 dikali 0,2 sama dengan 39 per 4. 39,4. Seorang peneliti melakukan percobaan penipuan sendok yang terbuat dari besi menggunakan perak. Pernyataan berikut yang harus dilakukan oleh peneliti tersebut adalah: 1. Lempengan perak ditempatkan di anode. 2. Sendok ditempatkan di katode. 3. Larutan elektrolit adalah AgNO3. 4. Larutan elektrolit yang digunakan besi 2 nitrat. Jadi di sini logam yang disebut itu disebutnya katode. Berarti sendok logam penyebutnya itu anode. Pada soal terdapat sendok besi yang akan disempuh dengan perak. Maka sendok yang ditempatkan sebagai katode dan logam Ag sebagai anode, kemudian keduanya dicelupkan dalam larutan perak nitrat atau AgNO3 yang dihubungkan dengan sumber arus listrik. Jadi jawaban yang paling mendekati atau paling benar adalah lempengan perak yang ditempatkan di anode. Soal selanjutnya. Di sini ada soal arus listrik 0,2 ampere dilewatkan selama 50 menit ke dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan CuCl2. Hitunglah endapan Cu yang terbentuk pada katode. Diketahui ArCu 63,5. Di sini pembahasannya I itu kan kuat arus sama dengan 0,2. T itu waktunya 50 menit diubah ke detik jadi 3000, ArCu sama dengan 63,5 G per mol. Di situ kita cari reduksi Cu sama dengan Cu 12 ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kita di sini cari Me. Cu sama dengan Ar per bilox 63,5 per 2 sama dengan 31,75. Di sini kita pakai rumus Faraday. Jadi yang diketahui dimasukin 0,2 dikali 3000 dikali 31,75 per 96.500, hasilnya 0,197 gram. Selanjutnya Hanif. Baik, di sini saya akan membacakannya. Yang pertama ada soal sebanyak 1,41 gram zat organik diletakkan dalam 20 gram aseton sehingga terjadi kenaikan titik didih 0,5 Celcius. Berapa mikrozat organik tersebut? Di sini ada pembahasannya. Diketahui gram zatnya sama dengan 1,41 gram. Terus gram asetonnya ada 20 gram. Terus Kb-nya 1,67 C per M.
Terus titik didihnya itu ada 0,5 Celcius. Yang ditanyakan itu mikrozatnya ya. Dan sini udah ditulis rumusnya, mikrozat sama dengan Kb plus per titik didih dikali 1000 per P dikali gram. Sama dengan 1,667 per 0,5 kali 1000 per 20 kali 1,41. Dan hasilnya 3,34 dikali 50 dikali 1,41 sama dengan 235,5 mikrozat. Baik, selanjutnya. Jadi saya akan membacakan soal kedua. Pada sel volta digunakan 2 buah elektroda berikut. Pernyataan yang benar mengenai elektroda adalah di sini ada elektroda negatif dan elektroda positif. Jawabannya adalah elektroda negatif. Disebut juga anoda, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Di sini ada pembahasannya. Karena pada sel volta digunakan 2 buah elektroda. Yang pertama elektroda negatif, nama lain itu anoda, yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dan yang kedua elektroda positif atau nama lainnya katoda, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Baik, soal lanjut ketiga. Baik, soal yang ketiga ini, jumlah Faraday untuk mereduksi ion Ca2+ sebanyak 12 gram adalah, di sini pembahasannya, Ca2+ valensi sama dengan 2, AR Ca sama dengan 40, jadi rumusnya W sama dengan E kali F. F sama dengan W per E, terus bawahnya W per AR per N. Sama dengan W kali N per AR sama dengan 12 kali 2 per 40 sama dengan 0,6 Faraday. Jadi, untuk mereduksi 12 gram ion Ca2+ diperlukan 0,6 Faraday. Selanjutnya, Arya, silakan. Baik, saya akan membacakan soal nomor 1 sebanyak 0,4 gram zat X dilarutkan dalam 20 gram benzema. Ternyata terjadi penurunan titik beku 0,57 Celcius berapa mikrozat X. Ini ada pembahasannya. Oke, ada motor lewat. Diketahui gram zat X 0,4 gram benzema sama dengan 20 gram 3 TS sama dengan 0,57 Celcius. Gas benzena sama dengan 5,10 C kali kilogram per mol. Ditanya mikrozat X. Ini ada rumusnya 3 TS sama dengan KFGR gram per mikro dikali 1000 per P. 0,57 sama dengan 5,10 dikali 0,4 per mikro dikali 1000 per 20. Mikro sama dengan 5,10 dikali 0,4 dikali 1000 per 0,57 dikali 20. Mikro sama dengan 2040 per 11,4 sama dengan 178,94. Selanjutnya yang kedua, logam yang dapat mencegah korosi pada bumper mobil adalah kromium. Ini ada pembahasannya. Untuk mencegah korosi pada bumper mobil tersebut dilapisi oleh kromium. Kromium dapat melindungi bumper mobil dan korosi. Kromium juga memberi kesan yang mengkilap pada bumper mobil. Proses pelapisan ini dinamakan kromium plating atau pelapisan dengan kromium. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan reaksi elektrolisis larutan Kl. Pembahasan. Yang pertama, reaksi ionisasi Kl sama dengan Kl menjadi K plus
ke katoda jadi ke anoda. Kedua, reaksi elektrolitisnya sama dengan katoda sama dengan 2X menjadi 2 plus 2E plus 2H2O plus 2N menjadi 2OH plus H2 plus L2. Lalu selanjutnya, silakan Jakwan. Jika 0,05 mol garam Ma dilarutkan dalam 100 gram air, maka akan terbentuk larutan yang membeku pada negatif 1,62 derajat Celcius. Bila KF-nya air sama dengan 1,8, maka derajat ionisasi garam Ma adalah, diketahuinya itu mol garam Ma sama dengan 0,05, airnya itu sama dengan 100 gram, TF-nya itu sama dengan negatif 1,62. KF airnya sama dengan 1,8, yang ditanya itu derajat ionisasi. Nah, pembahasannya ini adalah delta TF sama dengan 0 dikurang negatif 1,62. Delta TF itu jadi 1,62. Nah, ini caranya. Delta TF itu sama dengan M kali KF 1,62 sama dengan 0,05 dikali 1000 per 100 dikali 1,8 dikali 1 plus dalam kurung ini 1 plus 2 min 1 A. Nah, ini udah dikali gitu kan, jadinya hasilnya 0,8. Ini hasilnya ya, hasil ionisasinya. Nah, lanjut. Pada elektrolisis CdSO4 dengan menggunakan elektrode karbon terbentuk endapan CD, sedangkan 2 gram pada katoda ArCd sama dengan 112. Volume gas oksigen STP yang dihasilkan di anoda adalah, yang diketahui itu masanya, CD-nya itu tadi 2 gram ini, sama gram AR-nya itu, sama AR-nya itu sama dengan 112. Nah, jawabannya itu, jadi K negatif sama dengan CD2 plus positif 2E jadi CDS. Ini A plus, A positif maksudnya, sama dengan 2H, 2O, jadi O2G plus 4H plus positif 4E. 2CD 2 plus 2H2O jadi 2CDS plus O2G plus 4H. Menurut hukum Faraday, F sama dengan MO. F sama dengan mol kali elektron mol sama dengan W atau W per AR menentukan F di katoda. F sama dengan W kali elektron per AR sama dengan 2 kali 2 per 112 sama dengan 1 per 28. F yang sama berlaku untuk anoda. F mol X elektron mol sama dengan F STP per 22,4. Jadi 1 per 28 sama dengan F STP per 22,4 kali elektron. Nah, F STP sama dengan 22,4 per 28 kali elektron sama dengan itu, setelah dikali kan elektronnya 4 tuh. Jadi hasilnya FSTP-nya 0,2 liter. Lanjut. Silakan. Nah, ini yang terakhir pada elektrolisis leburan
CaCl2 dengan elektrode karbon digunakan muatan listrik sebanyak 0,2 F. Volume gas klorin yang dihasilkan di anode jika diukur pada suhu dan tekanan di mana 1 liter gas N2 MR sama dengan 28, masanya 1,4 gram, maaf, adalah CaCl2 menjadi Ca2 plus 2Cl min. K sama dengan Ca2 plus 2E min menjadi Ca. A ini A sama dengan 2Cl negatif, jadi Cl2 plus 2E negatif. Nah, Cl2 ini menjadi 1/2 kali 0,02. Nah, 2E negatif ini 0,02 menjadi 0,02 F sama dengan 0,02 mol. Nah, lanjut, ini jadi VCl2 per Fn sama dengan NCl2 per N2. Ini caranya. Jadi VCl2 per Fn, Fn-nya itu 1 liter. Jadi sama dengan 0,01 per 1,4 dibagi 28. FCl2 per Fn2 sama dengan 0,01 per 0,05. Jadi VCl2 ini sama dengan 0,2 liter. Nah, liternya itu dijadiin sama jadi mililiter, jadi hasilnya 200 mililiter. Nah, lanjut. Menjadi 2O hamil plus H2 plus L2. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.